Kalau di DKI itu kita yang kelas-kelas pedagang kaki lima aja udah jadi binaan kita. Yang ultra mikro menjadi binaan kita. Banyak perempuan-perempuan yang awalnya membantu suami atau perekonomian keluarga itu bisa jadi besar. Tapi ada juga yang mereka membantu keluarga, nanti kalau suaminya udah kayaan dikit, ibu kok udah gak masak lagi? Udah sibuk bu, arisan, karena suaminya udah kaya. Banyak. Kalau yang contoh ikut UMKM itu dari yang udah jadi tuh ada contohnya nggak sih Mbak? Pengen tahu aja. Yang dari belum jadi sampai jadi, yang dari Passion. awal gitu ya. Contohnya yang ada di sebelah sini. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan sahabat. Yeay, belum. Kalau ngomongin beliau ini ya, ini selalu ada di mana-mana. Di setiap acara. Dan entah kenapa. Dan di awal karir gue juga, yang salah satu membantu gue sampai berkiprah di sosialita. Dia adalah Mbak Dewi Asad, seorang public relation expert. Salah satu aspek penting dalam dunia usaha adalah perlunya peningkatan kapabilitas praktisi humas dan komunikasi di berbagai sektor. Mbak Dewi Asaat, tamu podcast kita kali ini dengan pengalaman lebih dari 20 tahun yang terbukti di bidang komunikasi pemasaran, pemasaran terpadu, manajemen acara, hubungan masyarakat dan media adalah bagian dari Perhumas. Memiliki hasrat yang kuat terhadap seni Indonesia dan bisnis lokal dan juga merupakan anggota Dekranas, Yayasan Batik Indonesia, Yayasan Warisan Budaya Indonesia dan lain-lain, telah mengorkestrasi kurasi berbagai produk lokal berskala nasional dan internasional untuk ASEPI dan IKM Dinas Perindustrian dan Energi, serta telah ditunjuk untuk menjadi juri di berbagai kompetisi mode terkemuka. Dengan berbagai keilmuan yang dimilikinya, kita ingin tahu lebih dong bagaimana Mbak Dewi Asaat bisa menyemplung di dunia yang digelugutinya sekarang. Kita simak yuk. Selamat pagi. Terima kasih. Pagi Mbak Dewi. Akhirnya ketemu lagi di sini karena gue sama Mbak Dewi ini dari zaman 2010 11 kayak 10 sih ya awal ketemu ya Mbak Dewi ya. Udah lama dong ya? Lama banget. Tapi nggak berubah beliau. Mas saya juga nggak berubah. Alhamdulillah. Tapi kalau ngeliat fotonya lu tuh berubah Mbak Dewi iya, juga. berubah. Gue berubah pasti. Mbak Dewi segini-segini aja sih. Serius. Konten. Enggak. Menjaga Mungil. performa. Enggak, kalau gue lihat Mbak Dewi itu adalah, nih gue tuh visual ya orangnya. Seneng karena Mbak Dewi itu Klasik. bukan apa sih, modis itu ngomongnya apa ya? Fashionable. Masa? Yes. Gue tuh selalu memperhatikan garis-garis ya, karena kan arsitek ya. Nggak boleh Tiba-tiba mirip ya. bajunya ada sayapnya di belakang, pendek di depan, panjang di belakang, warnanya biru. Gue tuh kalau ketemu Mbak Dewi selalu gue mark, oh ini bahkan yang kan kita selalu ketemu dan foto-foto ya Mbak, dan itu tuh menyenangkan karena secara visual looknya good. Seneng ya lu foto di samping orang yang keren gitu, lu ikut keren jadinya. Dia udah keren. Makin keren malah sekarang. Mbak Dewi sekarang kegiatannya apa aja? Coba di skill. Kegiatannya tetap bekerja di kantornya di Gading Serpong. Ngurusinnya apa? Kebetulan kantorku punya koperasi simpan pinjam. Jadi aku ada di situ. Terus aku juga menjadi
tenaga ahli untuk Pemprov DKI Jakarta untuk urusan UKM. Oke. Itu yang kerja, tapi yang organisasi aku ada di pasti. Perhumas, Perhimpunan Hubungan Masyarakat. Aku di sana sebagai bendahara umum. Aku juga ada di Dekranas dulu, Dekranas Apa itu? Pusat. Itu kepanjangan tangan pemerintah untuk membantu perajin. Di situ aku sebagai tim humas. Pantesan di setiap pameran ada. Di semua kegiatan sosial selalu ada, jadi sosialita. Sosialita. Yes. Enggak. Tapi- Sosialnya kebanyakan. Ketemu Mbak Dewi pertama kali itu tidak ada yang disebutkan dari semua tadi. Kalau gue ya, karena kita ketemu di salah satu media happening banget tuh di zaman itu. Media Itu. wanita ya. Majalah Femina. Kenapa Iya. lo ada di majalah wanita ya? Ya itulah karena gue tahu target gue kemana. Karena Sebagai dia arsitek. tahu yang punya uang adalah ibu-ibunya. Ibu-ibu, ya kan. Yang mau bangun rumah Yang kan mau ibu-ibu. mengeluarkan uang ibu-ibu. Yes. Yes. Jadi majalah Femina di tahun 2010-an kayak ketemu pertama kali sama Mbak. mau. Iya, udah lama Udah lama banget. banget. 15 tahun lalu loh, Kalau Mbak. nggak salah, Mas Ren itu kita ada project di Binus. Iya Iya, benar. Kita tuh lagi bikin acara, pokoknya simulasi untuk Oh, lu dosen waktu Gue itu dosen. berarti. Simulasi. Bahkan belum jadi arsitek yang kayak sekarang gitu loh, masih ngedosen. Masih ngajar Nah, di tapi Binus. entah kenapa pokoknya hati gue tuh kayak kita harus ke majalah Femina waktu itu. Karena gue mau mau ketemu Mau menyasar ibu-ibu. menyasar ibu-ibu, jadi majalahnya kan dipilih yang terkenal waktu itu ya udah Femina. Dan gue kesana Mir, bayangin. Orang kan mungkin cuman kayak email-emailan aja, Iya, kan? Enggak dong. Datang langsung. Selamat pagi. Ya, dia tuh kalau ada maunya ya. Langsung ya. Nggak Gercep pakai ya. lama. Nggak Siap. pakai lama. Iya, orang Binus sampai, Maren mau ke sana. Iya, pokoknya gue mau ke sana. Pokoknya gue ini saya tuh mau itu nggak janjian ya Mbak. Pokoknya Nggak. tiba-tiba aku diantarkan ketemulah Mbak Dewi ini gitu. Untung ketemunya Mbak Dewi. Iya, gue tuh pakai nanya, kalau mau kerjasama, mau pasang iklan, mau ini tuh lewat mana? Oh, ntar dulu tunggu dulu ya Pak, nanti saya panggilkan. Beliau lah yang ketemu. Dan hari itu langsung kita meeting sama Mbak Teti. Iya. Luar biasa nggak? Jadi gue nggak berkali-kali yang bolak-balik ke sana gitu. Gitulah akhirnya ketemu lah Ya, ya, dengan ya, Mbak Dewi dan akhirnya kita punya mutual yang banyak banget ya Mbak. Di sini adalah temennya ini gitu. Makanya gue melihat Mbak Dewi ada di mana-mana kan sebagai orang sosialita. Dilabelkan di situ. Nah, salah satunya tadi kan Mbak Dewi bilang Mbak Dewi ada di Humas ya Mbak ya? Iya, di Perhumas. Itu perhimpunan Humas, Iya, hubungan Humas itu masyarakat hubungan masyarakat. Iya, kan? iya. se-Indonesia. Se-Indonesia. Dan Mbak Dewi di situ sebagai Bendahara umum. umumnya. Iya. Perhumas tuh ngapain sih Mbak? Nah itu Perhumas itu ngurusin humas-humas yang Iya. ada se-Indonesia. Ngurusin Jadi- apa sih? ngurusinnya. Kita punya hashtag namanya Indonesia Bicara Baik. Oh. Jadi kita mengumpulkan humas-humas korporat yang ada di Indonesia untuk menjadi member kita, dan kita salah satunya menyuarakan Indonesia Bicara Baik. Dan kita membuat seminar, workshop, kerjasama dengan kampus-kampus untuk bicarain tentang apa sih yang tren sekarang tentang yang ada di dunia kehumasan. Itu tuh penting banget dong kalau gitu. Penting. Bidang keilmuan humas itu. Iya nggak sih? Penting banget karena kita kan sebagai corong depan dari suatu perusahaan. Walaupun kalau di perusahaan itu setiap anggota yang bekerja di perusahaan itu adalah humas untuk perusahaannya. Jadi masing-masing keluar harus bicara baik tentang perusahaannya. Makanya kan kalau zaman sekarang kalau kita mau terima karyawan aja, rata-rata dilihat nih sosial medianya seperti apa. Iya. Bagaimana mereka bicara di depan publik itu kan dilihat. Gitu. Nah, kalau dulu humas tuh ini menurut gue ya mungkin juga humas dulu tuh di tahun 90-an 80-an tuh kan kayak sesuatu yang memang eksis gitu loh. Beriring Kelihatan gitu iya maksud kelihatan lo. gitu. Oh, kalau misalnya kenalan nih orangnya, oh ini dari PR-nya ini gitu-gitu. Bahkan happening adalah sekolah PR di tahun 90-an tuh apa London School misalnya. Itu kan sampai bikin sekolah sendiri khusus PR. Kemudian ada lagi STEKP atau apalah, pokoknya ada nih beberapa yang, dan rata-rata kalau cewek mau kuliah di mana
jadi PR. Jadi PR. Iya, Pengennya artis gitu ya. sekolahnya PR. PR, oh. Artinya di tahun itu dan di masa itu tuh memang Jadi kayak hypes ya. kesini-sini sebenarnya emang berkurang atau nggak terlihat atau gimana ya Mbak dengan dunia yang sekarang lebih digital ini gitu? Sekarang justru lebih banyak. Oh iya. Pada waktu itu background saya itu sebenarnya bukan PR. Jadi S1-nya ekonomi manajemen. Oke. Oh. S2-nya School of Building. Ya, benar-benar nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Tapi PR itu kan sebenarnya kalau saya sukanya bilangnya people relations gitu, bukan public relations. Oh, oke. Sebenarnya bagaimana kita berinteraksi dengan sesama gitu. Nah, jiwa itu bisa ditumbuhkan kalau memang kita punya jiwa nurturing. Bisa dibentuk gitu. Nah, sekarang PR sangat banyak. Tapi fungsinya tidak hanya sebagai PR toh. Corporate communication adalah ada di bagian itu juga. Jadi besarnya corporate communication, tapi di dalamnya ada PR, ada digital, ada branding, ada macam-macam. Oh, branding itu part dari situ juga Iya. sekarang ya jadinya. Jadi ya. namanya sekarang nggak PR tapi Iya. lebih Korkom. Iya itu. Markom. Markom. Oh, itu bagian dari. Iya. Pantesan. Maksudnya Sekarang banyak Markom. Markom ini dan sebagainya itu, Iya. tapi ya nama PR-nya sendiri makanya agak kok orangnya nggak ada, maksudnya nggak Iya, sebagai Karena dulu mereka nggak ada, ada. iya, Iya. karena mereka ada. Dulu nggak ada sosial media. Iya benar. Sekarang ada sosial media, makanya Markom itu bagian dari PR tuh bagian dari PR situ. bagian dari Markom. Nah kalau dengan adanya perbedaan itu ya Mbak, fungsinya kan jadi kayak detail ya akhirnya ya, yang tadinya cuma Retail? jadi detail, Oh, detail. karena ada Markom, ada bagian ini, padahal semuanya kan satu payung Satu dengan payung. PR tadi gitu. Orang-orang yang bekerja di bidang itu tuh juga apa memang harus punya background PR tadi kayak sekolahnya khusus, atau sebenarnya ya tadi Mbak Dewi bilang ya mungkin kalau sekarang kan makin kayak lo kuliah di bagian marketing komunikasi aja udah jadi jurusannya loh Mbak. Iya, udah ada. Udah jadi bukan lagi PR tapi kayak, atau gue nggak ngerti lah ya, apa itu jurusan yang lebih spesifik dari PR sendiri atau gimana ya Mbak? Kalau zaman dulu sih memang sekolahnya hanya sekolah PR. PR Tapi aja. berkembang dengan sejalannya zaman, memang banyak title baru lah. Dulu aja kita kayaknya kalau sekolah zaman dulu cuman ekonomi, hukum, Iya. ya kan Iya. maksudnya Segitu-segitu aja segitu-gitu ya. aja, bagian nggak banyak itu. Tapi sekarang kan dibentuk banyak sekali gitu. Cabangnya banyak. Cabangnya gitu banyak, ya. iya. Nah, PR itu menjadi salah satu. Tapi orang nggak harus masuk sekolah PR kok kalau mau jadi PR. Gitu ya. Ya, Lu juga bisa kayaknya kan? by default Kayaknya ada ya jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa jiwanya PR. ada. Karena kebetulan waktu aku di media, aku harus mengurusi komunitas. Dulu waktu pertama masuk iya. tuh aku di bagian ngurusin event. Event, cari sponsor, terus ngurusin komunitas. Lama-lama itu jadi kebentuk. Iya, karena ketemu orang-orang, komunitas. Ketemu komunitas, bagaimana kita engage sama komunitas, itu membentuk itu sampai ada label bahwa PR. Gue yang gue tahu ya tentang PR tuh kalau misalnya ada sesuatu konflik atau sesuatu kejadian yang Di sebuah perusahaan di sebuah ya. perusahaan ya, tiba-tiba PR-nya maju untuk memberitahukan atau Klarifikasi. klarifikasi, mengademkan gitu-gitu. Iya, benar ya, iya, Mbak? iya, Yang gitu ya. Itu krisis PR ya, benar. Sementara kalau sekarang tuh kayak lebih sering banget, terus tiba-tiba ada nggak ngerti. Dulu tuh jarang somasi ya. Dulu menurut gue kayak kalau somasi itu kayak wah ada sesuatu. Kalau sekarang kan dikit-dikit somasi. Lo lihat di media gitu ya, si perusahaan ini mensomasi ini gitu. Nanti tiba-tiba ya itu kan bagian dari ranah PR juga ya Mbak ya. Iya, bagian. Bayangin ya kalau misalnya konflik terjadi gitu ya. Kan sekarang karena sosial media ada di mana-mana, dikit-dikit kan kayak langsung pakai- kesulut Oh, gitu ya. langsung ngasih tahu gitu bahwa kami akan somasi kalau dalam sekian kali kasih gitu loh. Kalau dulu cuma lewat TV. Gak kedengeran dulu ya. Dengeran Kamu dulu. lihat sosial medianya apa sih, ngeri banget. Aduh emang Biasa iya. sampai turah apalagi. Dia bener Mbak itu. Enggak dong bener. ya. Parah. Tapi ya di apa namanya di luar PR-nya tadi ya Mbak Dewi ini
yang aku lihat dan sering adalah ini loh Mbak, kayak connecting the people-nya itu kayak nggak cuman kayak ketemu cuman sekedar teman gue, enggak, so deep gitu loh. Itu natural kah atau emang passion atau dipelajari kah gitu ya? Karena itu yang menurut gua sangat terekam di aku ya, kayak Mbak Dewi itu. Tapi ya kalau gue lihat ya PR di semua company lah ya, orangnya tuh memang begitu yang gimana ya, orangnya tuh simpati, empati, menarik gitu loh. Terus tuh gampang ngobrol sama orang. Gue perhatiin emang gitu. Dan emang kan dari masing-masing orang ada DNA-nya gitu ya. Jadi kalau kayak aku kalau ditanya emang gitu ya? Iya emang gitu. Iya banget. Emang gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang dibuat-buat gitu, tapi emang dan menjadikan, kalau dulu di media gitu ya, menjadikan klien kita adalah teman kita. Jadi nggak cuman karena butuhnya aja gitu. Tapi emang membuat mereka jadi teman. Malah lebih enak kalau ada apa-apa minta bantuannya lebih gampang dibanding kita cuman kenal kalau ada butuhnya kerjaan doang. Iya. Dan itu udah terbukti ya, maksudnya Mbak Dewi temen klien gue, teman-temannya adalah Mbak Dewi juga. Di media yang gue butuh ada Mbak Dewinya juga. Ya itu yang gue bilang, gue tuh akhirnya kenalan sama Mbak Dewi tuh gara-gara gue sapa. Gara-gara keseringan ketemu tapi lewat-lewat doang, papasan lama-lama kalau keseringan papasan senyum kan, yang tadinya nggak senyum gitu kan. Rasanya pernah lihat ya. Pada zaman itu belum ada itu loh, belum ada Instagram, belum ada sosial media. Kalau sekarang kan kita kayaknya ngerasa kenal padahal belum kenal karena ngeliat Instagram orang. Iya. Nah, ini Mbak Dewi, sekarang aku nanya soal media kan. Tadi kita Mbak Dewi besar di media juga kan. Berapa tahun Mbak? Sorry. 19 tahun. Oh my god. Wow. Itu udah kayak kampus sendiri kan. Itu udah S3 menurut gue, udah bukan. Nah, dari background Mbak Dewi tadi ekonomi terus masuk ke media gitu ya. Dan sekarang media juga udah mulai berubah lagi ke digital. Dari 19 tahun itu Mbak, apa yang Mbak Dewi bisa rasakan kalau itu sangat membantu Mbak Dewi sekarang gitu ya, sekarang bekerja dengan Pemprov lah, sebagai pemerintah, pokoknya ada di mana-mana itu. Boleh nggak diceritain Mbak? Boleh dong. Kalau di media tuh kita tuh harus multitasking. Semua harus kita kerjain sendiri. Apalagi zaman kan saya masuk di media di majalah Gadis tuh tahun 98. Backdrop itu belum menggunakan print, jadi masih bikin pakai kertas warna-warni, pakai styrofoam, kita lipat, gunting sama-sama, tempel sama-sama. Gitu kita masih melakukan itu. Jadi sementara di satu sisi harus cari sponsor juga, harus buat surat juga, ngeprint sendiri. Pokoknya semua dilakukan sendiri di media. Itu menjadikan Dewi yang sekarang Dewi multitasking, multi talentan. Iya udah. Ya, semuanya bisa kita kerjain sendiri gitu. Jadi lebih kan kalau anak-anak sekarang bilangnya kita harus agile gitu ya. Jadinya kita udah terbiasa untuk itu. Udah terbiasa agile. Udah terbiasa. Karena semuanya harus kita lakukan sendiri. Pokoknya harus bisa. Nggak ada MC harus jadi MC. Bikin cue card ya bikin cue card. Gitu, itu di media secara general atau justru di Femina yang ini Mbak? Kalau di Femina Group kita memang dituntut untuk gitu ya? itu. Iya sih. Wanitanya tangguh-tangguh dulu. Tough ya, Bu. Waduh ya Allah, itu tangguh setangguh-tangguhnya wanita itu. Ngerjain event 1 minggu di Surabaya waktu itu. Dewi kamu perginya cuman berdua, nungguin produksi, nungguin panggung, sound system gitu. Kita harus bisa. Iya. Dimana kalau sekarang kan banyak sekali kan, kalau ini untuk khusus pegang ini doang, ini bagian ini ya kan. Kalau dulu enggak ya? dibedain harus laki-laki yang nunggu, enggak juga. Kita sebagai perempuan harus bisa. Ada cerita seru enggak sih sepanjang perjalanan event apa gitu ya? Karir Mbak Dewi? Banyak. Cerita
cerita dong. Banyak. Yang paling heboh dulu deh. Yang paling berkesan gitu loh Mbak Dewi. Yang paling berkesan ya itu waktu yang di Surabaya ngerjain event 1 minggu yang berangkat cuma 2 orang, terus kita harus deal sama orang-orang produksi untuk ngurusin itu. Kan orang produksi itu kalau kerja jam 2 pagi, berarti harus dipikirin minum kopinya, makanannya. Nah di media itu dulu ada salah satu bos aku selalu bilang bahwa harus mengenyangkan orang dulu sebelum dia disuruh bekerja. Dan aku percaya dan aku pakai itu sampai sekarang. Jadi orang harus kenyang dulu baru kerja gitu. Jadi kita harus kasih kopi dulu, semua dulu gitu. Nungguin panggung sampai jam 4 pagi. Berarti harus mau bangun malam juga. Harus gitu ya? Dan kerja di media pada masa itu yaitu Jakarta Fashion Week. Nah itu Harus awal-awal tuh. loading, harus. Aku selalu bilang, aku bukan orang yang ada di atas catwalk, tapi ada di samping catwalk untuk memastikan tamu-tamu duduk dengan benar gitu. Itu kan harus juga, itu kan bagian dari pekerjaan kita. Terus ada tamu yang marah, misalnya Jakarta Fashion Week ya, kan itu semua waktunya tuh on time. Jadi kalau udah mulai show gitu, orang tuh nggak boleh masuk lagi. Terus ada orang yang masuk telat. Terus dia gini, Anda tahu saya siapa? Enggak. Kan harus bicara begitu. Dan pada masa itu kan semua orang pengen VIP, pengen duduk di first row gitu. Harus milih-milih. Itu seru banget sih. Tapi itu seru banget karena aku biasanya jadi yang VIP tuh yang untuk ngurusin si row itu, duduk di row 1, 2 itu. Jadi harus, dan pada masa itu yang duduk di row 1 itu harus yang fashionable. Karena kalau untuk kepentingan foto kan harus terlihat bagus gitu. Itu kan juga harus memilih ya. Kadang-kadang kan di undangannya mereka ada yang dapat misalnya di row 3. Tapi dananya keren banget. Jadi nanti aku akan memilih siapa yang bisa pindah ke row 1. Gitu Bu. Makanya harus Jakarta Fashion Week itu dari tahun berapa ya Mbak? Femina kan pertama kali yang mencetuskan itu kan? Pertama kali di Blitz Grand Indonesia. Di sana tahun berapa itu? 2000-an awal ya? Iya, 2000-an awal. Dan itu tiap tahun. Dan itu Mbak Dewi udah sekarang heboh di saat itu gitu ya. Udah. Kalau sekarang udah jadi tamu. Udah capek. Mbak Dewi kenapa akhirnya menyudahin karir di media tersebut? Kebetulan waktu itu ketemu sama Pembangunan Jaya Ancol, terus ditawarin mencoba. Karena di 19 tahun di Femina Group itu bukan nggak seneng ya, itu seneng banget karena like my second home gitu. Tapi kayaknya harus keluar dan harus belajar baru. Karena itu udah kayak template kan, maksudnya saking seneng ngerjainnya, jadi itu udah kayak nggak pikir lagi ya, rutinitas, udah otomatis ya. Ketemu masuk ke Pembangunan Jaya Ancol sesuatu yang baru. Jadi nggak boleh sotoy gitu kalau kata anak sekarang. Belajar baru lagi. Dan ternyata banyak sekali hal-hal yang aku nggak tahu di luaran sana. Merasanya di media itu udah menjadi orang yang paling tahu. Ternyata banyak hal yang nggak aku tahu sama sekali gitu. Jadi menyenangkan pindah ke sana, ke Pembangunan Jaya Ancol. Terus masuk ke satu grup yang punya koperasi, punya bank, punya ada perusahaan tambang. Belajar lagi hal baru, itu menyenangkan banget. Jadi ternyata aku seneng gitu mencoba hal baru. Iya ya, kalau dilihat dari karirnya tadi Mbak Dewi itu adalah meskipun 19 tahun ya. Tapi di dalamnya itu kan pasti ada sesuatu yang baru di awal-awal, kayak tiba-tiba bikin Jakarta Fashion Week. Itu kan dari awal lagi. Terus tiba-tiba harus kerjasama untuk bikin event yang lain. Itu kan eventnya nggak template juga kan ini. Iya. Aku pada dasarnya menyenangi event sih. Oh iya. Karena kalau ngerjain event kan berbeda-beda. Terus eventnya berbeda, audiensnya berbeda, temanya berbeda. Jadi benar-benar serasa hidup ya. Kebayang nggak sih lo kemarin ya pas launching buku lo itu ya,
pokoknya something lah ya di mata Mbak Dewi itu nggak pas tau nggak? Terus Mbak Dewi itu bilang gini ke gue, itu harus dibilangin orangnya mestinya posisinya di situ gitu ya. Ya lu bilang lah Mbak, gue bilang gitu, gue nggak mau. Maju loh, ngomong loh. Walaupun orangnya nggak mau ya. Walaupun nggak mau, terus tuh ngomongin gini, pokoknya udah ngomong. Karena Iya itu kan? di mata Mbak Dewi kan sesuatu yang udah namanya event kan Saking pasti udah seringnya tahu ya. lah ya gitu. Oh ini caranya begini, ini nanti ini blok apa orang dan Iya, seterusnya gitu kan. kan secara visual itu kan lebih bagus di kanan karena orang tuh akan lihat ke depan terus pasti ke kanan nggak ke kiri gitu. Iya. Udah, Itu ilmu senang. banget tuh. Senang. Saking udah biasa membuat event-event tadi itu ya. Event yang paling jauh dikerjain Mbak Dewi di mana? Event yang paling jauh, Pernah nggak selain di Pulau Jawa mungkin? oh kalau sama Pemprov DKI sih di Paris, tapi Jauh banget, Bo. tapi Paris. iya di Paris, tapi aku lebih ke supervise aja sih maksudnya karena kalau di Paris itu udah ada ketentuannya, tapi lebih ke supervise misalnya peletakan logo, terus penulisan nama gitu, terus font gitu, lebih gitu. Ini yang event kemarin batik itu bukan beda lagi. Yang di Paris. Bukan, ada event namanya Premier Class. Nah kebetulan DKI itu selalu mengirimkan binaan UMKM-nya ke sana gitu. Nah karena kita beli slot di sana, kan harus memastikan ya bahwa logo kita nampak gitu. Nah aku tuh melihat dari situnya juga. Ya. Dan Mbak Dewi itu kan dalam ini ya kayak paralel di Pemprov, paralel di perusahaan tambang. Pemprov sama Pemkot tuh beda. Pemerintah kota sama pemerintah daerah. Provinsi. Provinsi. Ya. Yang skalanya Jakarta sama DKI Jakarta gitu Iya, ya kali ya. DKI Jakarta. Iya aku yang di DKI Yang di Jakarta. DKI-nya ya Mbak ya. Pokoknya aku senang banget ngurusin UKM. Nah Pemprov ngurusin UKM, Dekranas UKM. Bisa sampai ngerjain akhirnya ketemu sama UKM tuh gimana tuh? Tadi kan Gara-garanya Jaya. Femina juga. Oh gitu. Oh iya. Jadi dari tahun dari tahun Iya. 98 kan nggak salah ya. Oh enggak, 2000 sekian lah. Aku tuh selalu jadi juri pilihan editor Femina di Inakraf. Oh. Inakraf kan UMKM. Iya. UMKM. Jadi setiap tahun kita punya kelompok juri yang akan muter-muter di Inakraf pilih produk unggulan versi editorial Femina. Oh gitu. Bermula dari situ. Kan megang komunitas Femina yang dipegang apa? UKM juga gitu. Iya. Jadi karena itu terus ya sampai hari ini. Saya kemarin beberapa kali ketemu Mbak Dewi juga ngomonginnya UMKM. Aku baru buka booth di PIM misalnya. Iya. Aku buka di ini gitu. Jadi Iya. terus kemarin kalau nggak salah yang gede banget yang ada Malik itu yang kita Iya, konser itu Digitex. UMKM kan? Mbak? UMKM iya. Jadi selalu ngurusinnya UMKM. Seneng ya? Seneng. Wah, kalau ngomong UMKM ya, UMKM itu gampang-gampang susah, bener nggak sih Mbak? Susah. Jadi nggak ada Susahnya apa? gampangnya gitu ya, susah. Susah karena semua kembali ke attitude UMKM itu sendiri. Gini, UMKM itu kan tidak sekedar jualan, Ya. tapi bagaimana menumbuhkan mindset mereka bahwa bisnisnya akan berkembang. Nah banyak kan kelas UMKM kan tuh ada yang dari mikro sampai besar, ada juga yang ultra mikro. Nah menumbuhkan teman-teman yang di ultra mikro jadi medium jadi besar itu susah setengah mati, apalagi perempuan. Ini kalau kasusnya di UMKM Pemprov DKI. Kalau di DKI itu kita yang kelas-kelas pedagang kaki lima aja udah jadi binaan kita. Yang ultra mikro menjadi binaan kita. Banyak perempuan-perempuan yang awalnya membantu suami atau perekonomian keluarga itu bisa jadi besar. Tapi ada juga yang
mereka membantu keluarga. Nanti kalau suaminya udah kayaan dikit, ibu kok nggak masak lagi? Udah sibuk bu, arisan, karena suaminya udah kaya. Nggak sustain jadinya Jadi ya. nggak Berhenti. sustain. Oh. Padahal banyak sekali fasilitas yang ditanggung sama pemerintah yang kita harap mereka akan maju, karena biasanya makanannya enak. Sayang kan, kita kasih fasilitas pelatihan, kita kasih mixer gratis semuanya, terus pada suatu hari mereka berhenti karena ekonomi keluarganya Udah Membaik. udah membaik. Itu kan nyebelin, Ya. maksudnya nggak sustain. Ya. Jadi kan proyek kita jadi nggak berhasil dong. Sebel kan? Nah, sebenarnya nih ya, ngomongin UMKM yang skala kecil itu sekecil apa, menengah itu kayak gimana sih Mbak? Karena sebenarnya kalau menurut itu kan berarti kan dari nilainya, Pendapatan kali dari ya? pendapatan. Dari omset per tahun. Nah, itu yang kecil berapa, yang menengah berapa? Sebenarnya kecil tuh dari 5 sampai 50 juta. Itu kan kecil setahun. Setahun ya? Tahun. Oke. Tapi yang 5 juta setahun itu banyak banget. Jualan kalau dikasih booth gratis. Nah, itu mental orang-orang kita nih, maunya pameran kalau dikasih booth gratis. Padahal untuk UMKM mereka harus belajar membayar booth. Jadi mereka harus tahu kalau gratis gitu, kalau jualannya nggak laku, ya udah. Apa-apa. Tapi kalau kita bayar, kita kan Ngejar gitu. Ngejar ngejar kan, target. harus dapat omset, harus dapat target. Sehari gue harus jualan berapa? Dan kalau nggak dikasih ya udah nggak jualan jadi. Gak jualan. Makanya Iya, kalau iya. ditanya omsetnya berapa bu setahun gitu, 5 juta, kok bisa cuma 5 juta? Iya kan, nunggu pameran gratis. Tunggu event, tunggu dikasih event. Itu yang dibimbing sama Pemprov. Iya, pernah juga ada UKM udah pernah ke luar negeri. Waktu itu kita fasilitasinya sampai kita kasih tiket pesawat, hotel, dan kita pesawat, hotel, booth itu kan udah besar banget. Iya. Iya. Ngambek kenapa nggak dikasih makan? Oh, masih Oh. itu. Jadi kayak Jadi benar-benar all nggak in mau gitu. usaha. Pengennya all in. Pengennya all in. Jadi semenjak itu kita bilang udah nggak bisa. Kita hanya memberikan booth, pesawat sama hotel mereka sendiri. Jadi mereka tahu sampai sana mereka harus nungguin boothnya. Iya. Mereka harus dapat leads. Iya benar. Mereka harus ngobrol sama buyer. Mereka harus bikin company profile yang bagus. Iya. Kalau enggak nggak Soalnya bisa, gini ya, nggak mungkin jadi. UMKM itu merasa itu tuh bukan pekerjaan intinya, mereka itu kayak kerjaan sampingan atau kayak killing time gitu nggak sih? Jadi nggak gigih gitu. Ada yang gitu, ada yang enggak, ada yang itu pekerjaan utamanya. Malah sering banyak yang telepon aku terus marah, kok saya sekarang udah nggak dikasih slot pameran. Oh. Padahal kita melihatnya mereka udah bisa keluar negeri, tandanya mereka udah mampu untuk pameran sendiri. Iya. Tugas kita membina yang baru-baru nih agar mereka bisa naik kelas. Nanti kalau naik kelas kita lepas, karena mereka pasti akan diambil oleh bank-bank lain yang punya juga dana untuk membina UKM. Nah tadi yang menengah itu berapa Mbak? Tadi kan 5 sampai 50. Kalau menengah itu berapa? Ada batasan nggak? Ada batasannya. Kalau nggak salah yang namanya UKM itu yang di atas tuh kalau nggak salah 50 miliar omsetnya per tahun. Itu yang di atas. Itu yang di atas ya. Sampai segitu ya. Segitu. Itu masih berarti yang Itu kategorinya masih UMKM. Iya. Oh. Aku takut salah tapi ada kok, ada listnya gitu. dan Ada yang di Google. bisa apa jenisnya sendiri apa Mbak? Maksudnya jenis ini saya yang dia usahakan itu yang bisa disebut UMKM apakah craft doang atau Fashion, makanan? kuliner, craft, home decor, Itu bagian dari UMKM. kecantikan. Iya. Iya. Kalau udah mesin enggak lah ya. Mesin apa misalnya? Onder deal. Kita ada UKM yang under deal. Oh iya. Ada karena ada kita punya UKM yang membuat mesin untuk UKM. Oh, iya, Mesin iya, iya, makanan iya, iya. gitu. Mesin mencetak mie, mesin mencetak bakso. Iya, iya, iya. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa berkompet sama Cina sih. Iya, iya. Agak susah ya. Iya, harga Soalnya Cina jauh lebih murah. Lebih murah. Tapi mereka menciptakan itu Mungkin UKM. juga. Oh termasuk ya, Mbak.
Kan Mbak Dewi ini nggak sih apa namanya nggak ngikutin lah ya pasti yang sekarang itu lagi isunya tuh lagi rame itu loh yang ekspor barang Baju thrifting gitu ya. loh. Oh iya, yang bal-balan itu. Iya, itu kan udah dilarang ya. Udah dilarang, nggak boleh. Menurut Mbak Dewi gimana Mbak? Membunuh UMKM kah? Atau Kan banyak yang bilang membunuh UMKM ya. Jadi nggak boleh. Katanya gitu kan. Kalau aku sih melihatnya semua ada marketnya kok. ya. Sebenarnya ya. Market kita gede banget kan, Mbak? Market kita gede banget. Setuju sih. Saking gedenya Indonesia itu Saking ya. gedenya Gede market Indonesia. Indonesia sih bener tuh. Iya. Karena ada juga yang nggak suka kok mau lo ada keren-kerennya dengan thrifting, tapi kalau lo bukan pengen pakai itu kan Iya akan beli. enggak gitu. Ada ya masing-masing ada marketnya. Tapi pasti pemerintah punya kebijakan sendiri. Iya. Karena untuk UKM biar jalan. Pasti sih. Lo dulu ikut yang thrifting gitu? Apa? Beli, lo punya barang-barang thrifting gitu? Enggak. Gue tuh thrifting dari tahun 90-an, dan itu kan dari zaman dulu itu. Di Bandung Cibadak, tau gak lo? Orang-orang bilangnya Cimol. Kalau gue tuh Cibadak kalau Mall. gue tuh ini majalah bekas di Cikapundung ya. Ya itu Thrifting bukan itu kan? Enggak. Aku nggak apa-apa lo thrifting, apalagi misalnya aku kenal, misalnya Mira bajunya sama, ukurannya sama kayak aku, terus gue bosen nih Del, lo mau nggak? Ya udah, Iya, kasih. nggak gitu. apa-apa, kenapa juga Iya, gitu. udah. Lucu ya. Slow fashion ya kalau kata anak-anak Apa sekarang. namanya? Slow fashion. Oh. Jadi biar nggak limbah tuh kayak zero waste gitu untuk di dunia. Soalnya masih bagus tapi udah bosan Iya. orang pakainya gitu ya. Dan aku banyak teman-temanku aku kalau ke rumah gitu, gue udah bosen, lo mau nggak baju gue? Boleh gitu. Ya itu walaupun dikasih kan itu sama aja ya, kalau thrifting ya kita bayar ya. Tapi Iya. kalau mau ke aku ya apa? Mau kasih uang ke aku 10.000 20.000 juga nggak apa-apa. Iya, aku dulu juga suka banget sih soal itu ya. Tapi kan nggak semua harus pakai yang thrifting kan. Jadi ada Iya. beberapa Iya. ini keren karena kayak ada vintage-nya, ada ininya gitu-gitu. Iya. Ya pakai yang lain juga Ya nggak masalah. vintage-nya itu yang orang kadang-kadang ngejer ya. Iya, Iya. zaman-zaman kan. Apalagi kalau di luar, Kalau di luar vintage store kan keren-keren barangnya. Dan ada tempatnya khusus lagi. Ada. dan di semua negara loh hampir ada itu. Jadi kayaknya nggak cuma Indonesia gitu loh. Indonesia tuh malah justru ngikut kayaknya nggak sih? Nggak ya? Ya mungkin jadi market aja. Kalau setahu gue yang di Eropa itu baju-baju kita bekas tuh dimasukkan di satu tempat, ditaruh di situ loh. Iya, apa Salvation Army iya. apa gitu namanya? Kalau dimasukin di situ Iya. nanti sama mereka yang akan Yang akan memilah. memilahnya gitu loh, yang layak pakai yang ini. Iya. Terus ya dijual juga. Kayak gitu. Iya Kalau menarik berarti ya. yang tadi Pemprov Bina ya Mbak ya, itu berapa yang terregister? Harus registrasi nggak? Siapa Harus teman-teman ada yang mau registrasi. ikutan gitu loh. Ikutan ya. Nah. Harus masuk ke websitenya Jakpreneur, Jakpreneur, jakpreneur.jakarta.go.id. jakpreneur.jakarta.go.id. Iya. Itu masuk, mendaftarkan isi, diri. harus berKTP Jakarta. Oh, khusus KTP Jakarta untuk bisa masuk jadi anggotanya. Jadi itu. anggota Jakpreneur. Benefitnya apa sih Mbak? Banyak banget. Nah, Apa tuh? boleh dong di spill. Maaf ya. Silakan, Ada pelatihan, ada pemasaran, ada permodalan. Oh ada juga. Iya, tapi yang penting adalah buat saya nih ada perizinan. Jadi kalau di misalnya kuliner, pasti ada brand ada merek. Nah itu kita bisa kasih merek gratis. Oh iya. Itu kuliner fashion. Misalnya ada hakinya, itu bisa kita kasih gratis. Misalnya pelatihan packaging, pelatihan branding, pelatihan masak, pelatihan jahit. Oh wow. Itu yang melatih itu siapa Mbak? Ada expertnya, kayak misalnya sekarang pelatihan jahit kita lagi kerja sama Esmod. Oh, wow. Seserius itu ya? Iya, Seserius ya. itu, makanya harus masuk jadi Jakpreneur. Iya ya.
supaya orang-orang tuh jadi kayak nggak sendirian gitu loh, kan kadang Ya, usaha sendiri, apalagi ngerasa mungkin sendiri yang ya. tadi yang diceritain ibu-ibu yang mau mulai usaha, masalahnya kalau udah masuk situ sebenarnya mau berhenti kan beban Sayang. Iya, beban sayang. juga. Iya. 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 Dan pemerintah kan kerjasama dengan Esmod kan juga bayarnya nggak murah. Mm-mm. Iya. Jadi emang ilmunya harus dipakai, sayang. Nah, program yang tahun ini kita mengajaknya teman-teman SMK yang ada di Jakarta untuk ikut program pelatihan menjahit bersama Esmod. Kenapa SMK? Karena setelah kita lakukan penelitian dan hasil akhirnya bahwa UKM yang paling besar adalah makanan. Sementara yang fashion tuh jauh lebih sedikit. Jadi kita pengen mencetak juga desainer-desainer. Iya. baru. Jadi kalau misalnya ya desainer-desainer Indonesia itu kan lumayan banyak yang berkibar ya Mbak ya. Itu mereka usaha sendiri ya. Banyak yang usaha sendiri. Iya ya. Banyak. Banyak. Kalau yang contoh ikut UMKM itu dari yang udah jadi tuh ada contohnya nggak sih Mbak? Pengen tahu aja. Yang dari belum jadi sampai jadi, yang dari Fashion. awal gitu ya. Contohnya yang ada di sebelah sini. Oh, boleh disebut? Boleh dong. Boleh dong. Rumah kebaya. Iya. Oh iya. Iya. Dari Iya, iya. Yang ada di ujung sana Iya, batik iya, chic. Nah, Gue inget Ada dua- soalnya ada pas dua tempat. jalan situ tiba-tiba ada Mbak Peti. Iya. itu aku kenal rumah kebaya dari dia masih bekerja di salah satu bank gitu. Oh, Iya. Benar-benar dari kecil sampai sekarang hebat Iya. banget bisa. Jadi kayak ada punya butik gitu ya, Iya. khusus sendiri. Iya. Dan kan waktu yang acara berkebaya itu kan yang di istana ya. Iya. Jadi pakai kebayanya dia semua. Iya. Berkebaya. Waktu istana berkebaya, kok tahu sih? Itu kan Aduh, kegiatannya Pemprov. tanya saya. Pasti tahu. Tetangga. Iya, itu kan eventnya Pemprov, eventnya kita. Enggak, itu di sosmed soalnya banyak banget. Banyak banget, iya. Nah, makanya langsung tahu. Itu salah Terus tuh satu event yang menurut aku berhasil gitu, event Pemprov ya dibuat DKI Itu- ya. Dan ada beliau ada di dalam beliau situ. ya. Dan itu kan di sosmed kan ngalir Iya. gitu di gue kan, terus tuh ini kebayanya lucu gitu. Di mana sih? Nah, terus Lo cari tahu. googling lo. Ya ampun, tetangga kantor. Iya. Iya. Itu berarti dia dari nol tuh artinya dibimbingnya itu memang yang kayak tadi ada pelatihan branding, pelatihan ini marketing gitu-gitu ya. Terus kita yang paling penting sebenarnya kalau UKM itu akses pemasaran, Iya. pameran itu penting banget. Oh, pameran tuh penting ya, Pak? Penting banget karena bagaimana mereka mau dikenal publik. Kalau sekarang kan kita lumayan ada sosial media. Zaman dulu nggak ada. Salah satu cara mereka dikenal adalah pameran. Jadi kita memberikan akses pameran kemana-mana. Pameran itu disesuaikan dengan kelas UKM-nya. Jadi kita mengklasifikasikan UKM tuh ada kelas A, B, C, D gitu. Kalau kelas D mungkin pamerannya baru bisa di kecamatan. Oh. Nanti harus ada di misalnya ada di wali kota. Jadi kalau mereka Ada. udah sanggup di taraf tertentu naik kelas. Iya. Terus tuh nanti gimana baru ke luar negeri Iya, gitu iya. ya. Gitu. Dan baik. Pemprov itu yang Ya salah satunya mengopeni gitu. Iya. Itu tugasnya kita, tugasnya Pemprov. Nanti ke depannya mereka akan pengampunya adalah dari bank-bank itu nggak apa-apa. Tapi kita udah menelorkan, Udah membuka jalan. untuk Iya. UKM itu berkembang. Udah berapa Mbak kalau bisa dibilang kayak keberhasilan Pemprov. untuk menelorkan UMKM yang tadi dari zero to hero. Total anggotanya sih banyak banget, Iya. Tapi kan kayak yang mirip belasan ribu gitu. yang mirip kayak rumah kebaya misalnya. Udah banyak Yang juga mirip- ya. Banyak, Oh, iya. banyak banget. Kelasnya beda-beda. Ada produk tas yang terbaru deh namanya Long Story Short. Kalau teman-teman tahu, tahun 2023 diminta Pemprov untuk kurasi Long Story Short itu Februari 2023 kalau nggak salah di Gereja Katedral. Terus aku ke sana.
Nah karena aku lagi puasa, aku tidak mengkurasi produk makanan. Jadi yang aku kurasi produk craft. Salah satunya long story short itu 2023 April, September mereka udah ke Paris untuk ikut pameran. Karena produknya tuh udah Mateng. 70% keren lah. Tinggal kita poles dikit-dikit gitu ya. Tapi iya sih, kita itu banyak desainer, produsen lah ya, produsen yang bagus, barang yang bagus. Tapi ya itu kontinuitasnya itu yang harus gigih gitu loh. Makanya tadi ada Jackpreneur itu kan menumbuhkan jiwa entrepreneur gitu kali ya Mbak. Iya. Tapi kan nggak salah juga kalau UKM itu memang maunya jadi artisan. Kecil aja, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga, tapi harus tetap serius dan harus inovasi sih. Itu kan kuncinya ya. Konsisten gitu ya. Konsistensi, inovasi, dan terus mau belajar. Dan gue tuh lagi mikir kan, berarti kan yang namanya arsitek, interior designer itu kan bukan bagian dari UMKM ya? Atau bagian? Emang kan ada kan? Ada Nah, dong. gitu kan. Di ekonomi kreatif kan Iya. masuknya. Oh masuknya di situ. Iya. Berarti Tapi bukan bagian dari UMKM kan? Oh, kan tetap ada pamerannya tuh yang di Singapura itu kan kita membawa UMKM. Premier. Jadi Maksudnya siapa? Fine design itu yang kita bawa UMKM loh. Produk ya, kan. jual produk kayak kursi. Tapi nggak ada jasa Kursi. ya. Kita kan Iya, jasa ya. bukan jasanya mungkin. Atau arsitek bikin rumah Itu, panel gitu. tapi atau itu apa. UMKM. Iya. Karena kami punya namanya Jakarta Creative Hub, tau nggak sih? Oh tahu yang di dekat GI kan. Iya, kita kan punya apa ya, co-working space yang kita berikan 1 tahun untuk UMKM yang baru memulai karirnya. Itu yang ngisi siapa? Interior design, arsitek. Oh iya. Maksudnya mereka ngapain? Mereka kita kasih kantor gratis 1 tahun di situ. Ya ampun. Bener, jadi Gue kan rasa orang-orang nggak ada yang tahu. jadi kali teman-teman Mbak. kalau lulusan Teman-teman, arsitek, arsitek, interior interior design, kalau belum punya kantor jangan khawatir. Iya. Kita kasih 1 tahun. Oh wow. Untuk berkantor di situ secara gratis. Kita punya ruang meeting, kita punya ruang interaksi, bisa bikin. Itu di Kapan kita Jakarta kesana? Creative Hub-nya. Kapan kesana yuk lihat. Abis yuk. ini langsung. Keren loh. Oh. Iya, aku pernah lihat seliweran juga dan TikTok dan Yang lain-lain di gitu. mana sih? Aku Di tuh belakang Grand Indonesia kita punya mesin Grand jahit yang bisa dipakai. Kita punya mesin yang buat. Itu punya DKI. Iya. sekeren itu ya DKI ya. Sekeren itu. Maksudnya gue pikir ternyata ya kayak gini kan mungkin orang nggak semua tahu. Iya. Iya, Masyarakat iya. awam tuh nggak tahu. Ini Ya, gue kita juga baru gua pikir, tahu. Ini kan kita nanya dari bener-bener nggak tahu apa-apa. DKI punya yang keren-keren, bukan hanya swasta DKI. Iya ya. Harus datang. Dan menurut gue tuh keren Dan banget. bisa dipakai loh. Jadi Iya. teman-teman kalau mau pakai, mau bikin workshop, mau bikin talk show apa, kita punya ruangan. Itu masuknya lewat Jackpreneur tadi itu untuk daftarnya gitu. Tapi harus daftar dulu gitu ya. Langsung ke Jakarta Creative Hub. Nanti jadi member gitu-gitu caranya dan Nanti bilang kalau udah menjadi Jackpreneur jauh lebih mudah. Tapi bisa ngajuin kerjasama. Iya. Lo ajak-ajak Mas ya. Ren kalau mau bikin acara buku di situ Iya, boleh. bisa ya. Oh. Asal beli makanannya di UMKM. Oh di situ ada tempat UMKM Jadi sekitar nanti kita situ. bisa kasih list UMKM yang makanannya enak. Oh, mereka ada Ada standby jualannya di sana. situ. Nanti kita kasih tahu yang enak siapa. Di sana ada yang standby, yang jualan ada juga yang bisa makanan. support di Iya, acara. iya. Oh, jadi nggak selalu ada, tapi pas acara jadi kita pakai mereka Iya. gitu. Kalau di tempat lain misalnya di sini kita mau pakai dari makanan dari UMKM yang di situ boleh bisa tinggal juga. bilang sama aku, nanti aku Di Jackpreneur bisa lihat tuh list-list ya kayak yang udah terkurasi juga. ada di gitu. website Jackpreneur Dan ada. bisa kerja sama tadi itu ya kayak. Iya dong. Oh, ini daripada Jadi membantu dan UKM. nggak harus kayak belinya di toko-toko yang sudah Besar-besar. established Iya, gitu udah loh. fancy gitu Keren, ya. Mbak. Iya, Berarti- dan termasuk Pemprov DKI itu sekarang sudah melakukan kalau kita ada meeting
ada makan siang itu udah nggak boleh beli dari tempat-tempat yang besar, harus beli dari UMKM kita sendiri. Karena ngapain kita bina kalau kita nggak beli? Bener. Bahkan sebenarnya kayak di acara-acara nggak usah harus Pemkot doang gitu. Ini kan banyak banget ya acara-acara kan yang nggak harus di restoran gitu loh. Iya. Kayak lo bikin gathering di mana? Kayak bikin acara di sini juga Iya. kan bisa. Iya. Itu kan membantu Ibu ini UMKM. paling suka bikin acara, jadi bisa Mbak di list yang dan dikurasi yang mana yang enak, Ih, mana itu banyak. kan. Risoles enak ada. Oh, ya Es krim enak ada. Lasagna Bilang enak dong, Mbak. Ada bisa. Seneng kan lo, jadi punya list referensi yang biar nggak itu lagi itu lagi. Iya. Dan beli kue yang nyobain yang macam-macam. Apalagi kalau misalnya kayak mau akhir tahun, ini kan orang biasa kasih hampers Yes, lah. please beli dong dari UMKM. Iya. Nah itu gimana caranya? Mungkin siapa tahu teman-teman pengen Maksudnya kita tuh tahu dari mana gitu loh, Mbak. masuk ke Jackpreneur tadi. Di Jackpreneur, di website Jackpreneur ada. Websitenya. Gampang ya. Kan Gampang, kadang-kadang kita gampang. tuh yang susah-susah tuh males Karena ya. kan gini, kita tuh kan taunya yang udah yang gede-gede lewat di dan depan besar mata. aja. Tapi sementara bisa jadi yang di Jackpreneur tadi itu yang lucu-lucu yang bahkan belum terpublikasi dengan baik sehingga ketika kalau kita ngasih kok ini belum ada loh gitu. Iya. Ada nampan yang bisa customize, Tuh. yang bisa disesuaikan. Misalnya mau mukanya Mas Ren, mukanya Mbak Taruh Mira situ. bisa. Seru ya. Dan keren. Pastinya harus terkurasi kan. Iya, Kalau iya, enggak iya. kan lo nggak Iya, selesai iya. juga akan Iya. jualannya. Ayo dong. Ayo. Seru ya. Ini seru banget sih. Pokoknya bukanya di jackpreneur.jakarta.go.id. Jackpreneur tuh tulisannya preneur ya. Preneur. Oh, preneur. Iya, dari Jakarta Entrepreneur. Entrepreneur. Oh. Jadi Jackpreneur. Sejak kapan sih Mbak itu dicetuskan ada Jangan Jackpreneur terlalu. itu? Ya udah lama banget. Oh serius? Lama banget. Tapi Lo mungkin baru harus gini. tapi mungkin orang-orang mungkin ngelihatnya kayaknya nggak keren mungkin. Iya sih. Karena mungkin kita tuh membinanya karena dari ultra mikro sampai besar gitu. Oh. Tapi lagi-lagi kan ini punyanya pemerintah ya. Jadi nanti kalau besar kalian mau dipinang sama stakeholder lain nggak apa-apa. investor gitu ya. Tapi tugas pemerintah membina UKM yang ada di DKI Jakarta. Kalau punya usaha di Jakarta, KTP Jakarta, jadi jangan malu-malu ikut Jackpreneur. Karena mungkin Ikut pamerannya juga bisa gampang. Lu nggak bisa, lu KTP Bandung, lu harus pakai KTP gue itu bisa. Tangerine juga nggak bisa ya. Tangerine nggak bisa ya. Saya Bekesong juga nggak bisa. Nggak bisa. Mira bisa karena Saya Jakarta. bisa. Pameran yang dilakukan oleh Pemprov sendiri itu reguler sebulan sekali kah? Atau momen-momen apa aja sih Mbak? Yang biar kita tuh tahu, oh Pemprov lagi ada pameran nih, pasti ada UMKM yang gue mau ke situ gitu. Udah pasti. Ah itu di mana? Setahun itu ratusan sih. Hah? Kalau yang Serius, kelas Mbak? kecamatan itu jauh lebih Oh di sering. kelas kecamatan tuh Kecamatan jauh bagian. lebih sering karena kita mau mengekspos yang produk kecil-kecil itu untuk naik kelas gitu. Tapi dari kecil dulu kita lihat dulu mereka konsisten nggak gitu. Itu pamerannya di mana kalau misalnya yang tingkat kecamatan? Di kecamatan-kecamatan Di mall atau terdekat atau enggak di kecamatannya. Kecamatannya. di mana? Oh di kantor camat Iya kan gitu. biasanya mereka punya gor, punya teras, Oh, punya gitu. lapangan gitu, Iya. gitu. Wali kota udah pasti setiap bulan. Balai kota setiap bulan. Oh, ada. Belum lagi kita yang kerjasama dengan penyelenggara-penyelenggara lain. Itu juga kita banyak sekali ikut. Event-event besar gitu sih Iya, ada. itu pasti selalu ikut. TI udah pasti kita ikut. Inakraf pasti kita ikut. Bright Spot. Bright spot kita aku lupa. Tapi mungkin kita ikut ya. Karena kan nggak jauh juga tuh dari dunia kreatif Semasa kan. kita ikut. Oh, iya. Terus apa lagi ya? Selalu ikutan kok. Tadi tuh aku lupa ya. Kenapa Mbak Dewi bisa sampai ke Pemprov ya tadi ya? Dari Lupa Femina. lu. Karena menjadi kurator. Oh, kurator. Iya, untuk produk-produk Dari Femina. itu. Jadi setelah aku keluar dari Femina juga aku tetap diminta sama Inakraf. Oh iya dari situ
Terus Iya. iya. Karena sudah teruji, ibu ini udah sering mengkurasi. Iya. Matanya udah teruji katanya. Iya. Mengkurasi itu kan butuh ini insting juga ya. Ini Insting, kayaknya mata bisa membesar tajam. nih, ini bagus nih gitu. Iya. Dan ini sih image ya, UMKM itu kan image-nya ibu-ibu ya. Enggak sih? Sebenarnya ada bapak-bapaknya Ada. di dunia usaha. Temen gitu. gue yang jadi itu si Francis. UMKM gitu. Iya. Kan kenal kan? dia kan bikin Kursi. produk Ini sendok. Sendok dari perunggu, bentuknya tuh kayak daun pisang gitu. itu kita bawa ke Paris. Paris atau London gitu ya. Semua kali ya. Iya. Iya ada, gue beli dong. Berarti emang mungkin interior designer enggak, tapi product designer pasti Bisa. part of that. Iya. Bisa, Iya ya. bisa banget. Jadi makanya Bisa tuh banget. ya yang kayak gitu kan pasti Relate ya. Iya. Ada produk ya, ada suatu hari aku pernah mengkurasi seorang bapak-bapak. Dulu dia adalah seorang IO kalau nggak salah, orang produksi. Dia bilang semenjak COVID dia nggak ada kerjaan. Dia menciptakan Lampu. Dia menggunakan laser cut yang dia cutting sendiri gitu, menggunakan tangannya dia. Itu apa namanya? Laser cut. Laser cut. Laser cut ya. Iya laser cut. Tapi laser cut pakai mesin. Iya, pakai mesin tapi menggunakan tangan ya? Enggak, ya pakai mesin ya. Enggak Pakai mesin. Pakai mesin yang nanti polanya apa nanti dia gitu. Oh dia enggak, tapi dia yang Oh dia yang pakai gini tangan. sendiri. Oh oke. Terus? Karena dia punya alat ya, dia bilang, ya udah saya pakai aja, saya jadikan lampu. Terus dia menyebut lampu, dijual berapa Pak harganya? Segini Bu. Hah, murah banget. Terus aku bilang, Pak boleh nggak Bapak tambahin ini, gini, gitu. Oh itu yang ngarahinnya dari Pemprov. Nanti harga jualnya segini. Masa Bu, apakah laku? Dia bilang gitu. Ya coba aja buat. Diganti ya kabelnya menggunakan yang berapa inch, terus knopnya menggunakan yang mana gitu. Suatu hari saya ajak dia pameran di TEI, Trade Expo Indonesia. Dia telepon saya, Ibu makasih ya. Ada hotel yang beli 40 piece buat hotelnya. Itu Iya. buat aku ya. Itu kebanggaannya nggak gitu bisa ya. diukur. Se apa ya? Se-powerful itu juga ya. Maksudnya dengan adanya pameran ketemu dengan market dan dia sebelum Pameran yang masuk pas ya? Iya benar, sebelum dia masuk ke situ pun udah dibina yang tadi. Iya. Ditambah ini. Itu yang ada kelas ya untuk membuat upgrading barang dia menjadi misalnya ada diarahin coba pakai ini. Itu pada saat kita kurasi, jadi nggak sekedar kita bilang produknya jelek atau bagus, tapi kita mensuggest mereka, Kasih masukan ke mereka. Iya. tapi kan kembali lagi ke UKM-nya ya, kebinaan kita mau nggak ngikutin. Iya. Lucu ya. Sekarang tuh banyak kayaknya. Jadi kayaknya tuh Kemenparekraf juga ngadain, ada ya. Iya. Terus ini berarti Pemprovnya juga ada. Ya sebenarnya kalau kita sendiri secara aktif ya, masyarakat itu harusnya udah banyak yang terbantu. Yang mungkin bisa jadi sebenarnya ini jadi kayak ini kan pilot project di pemerintahan provinsi ya. Ya. Di provinsi lain ngikutin nggak Pak? Atau membimbing juga nggak untuk provinsi lain bisa sama kayak levelnya Jakpreneur ini? Kebetulan saya kan ada di Dekranas Pusat ya, dan ada di Dekranas DKI juga. Tapi kalau Dekranas Pusat itu kita juga melatih, memang lebih spesifik kepada produk craft, karena kan Dewan Kerajinan Nasional. Kita mengirimkan desainer-desainer ke luar kota, ke daerah, untuk perajinnya itu diajari skill atau diajari kan dalam hal mereka membatik udah keren banget. Iya. Tapi pada saat menciptakan produk
jadi itu kadang-kadang secara desain itu yang harus diajarin. Iya, yang kekinian lah ya. Iya, biar nggak kelihatan kayak jadul dari Iya, dulu. iya, jadul gitu. Kancingnya kayak gimana, Iya, kerak kayak gimana. Bener. Dan itu Iya. artinya gini, kebayang kan memang UMKM kan katanya tulang punggung perekonomian tuh Benar sekali. ya. Berapa persen? Mbak? Itu termasuk gede gak sih? Ya besar. Besar sekali. Berapa 60%-nya? Pada masa Covid, iya. Pada masa Covid. Yang kita tumbuh cuma itu doang katanya. UMKM. Disupport sama kita. Pada Beli saat produk teman, Iya, ngirim ke teman. Iya. Itu muter kan jadinya. bergulir Iya benar. ekonominya. Dan sampai sekarang kan memang Indonesia lumayan, yaitu bilang 60% ke atas ya, berapa Iya. persen lah gitu. Iya. Dan itu yang paling lumayan major di perekonomian di Indonesia. Kebayang nggak sih bahwa yang kayak begitu jadi tulang punggung, berarti kan apa yang dilakukan Jackpreneur dengan Mbak Dewi ini Berdampak. iya, Sangat berdampak. sangat berdampak dan memang udah di market yang tepat gitu loh, yang Iya, emang iya. membutuhkan. Kebayang Iya, nggak? iya, iya. Iya kan. Iya. Dan gue tuh baru ketemu Gen Z. Mau cerita ya, lo mbak tahu mbak, dia kerja di ya layaknya Gen Z umur 27-28, suami istri, dia kerja di perusahaan orang. Tahu nggak dia punya apa? Dia dari zaman dia kuliah, dia itu jualan, jadi kayak jahit kerudung. Oke. Jahit kerudung terus dijual. Dia bilang dulu itu masih zaman awal-awal ya, buat jajannya mereka lah. Mereka ini couple gitu. Dan diseriusin sampai sekarang. Tahu mbak, dia jualan ini kan karena juga dunia online sekarang sangat gampang ya harusnya ya. Dan itu yang menginspirasi gue. Jualan Gimana, online. Jualan online. Oh iya, dia kan Dia. sudah merambah jualan-jualan Iya, ya, Mbak. iya, tenang. Nanti ada waktunya. Apalagi yang Gua akan jualan. masuk ke Jackpreneur ya, dibimbing oleh Mbak Dewi. Dia juga multi talentan kan, Iya, ya iya. kan. Semua mau dijual. Nah yang keren adalah, terus gue nanya, berarti kan udah berapa tahun lah dari zaman 2018 sampai sekarang, udah 7 tahun. Dia jual mbak si kerudung ini sebulan. Berapa omset? Sebulan, sehari Ah. 3.000 pieces. Wow. 3,000 pieces mbak. Satu hari Itu kerudung harga berapa? Kerudung sih? harga berapa? 20-25 ribu mbak. Oh ya Allah. Itu kan nih ya, kerudung lo jangan samakan dengan kerudung itu. Tapi maksudnya gini loh, itu kan bagian dari Apakah kebutuhan. dia kerudung dusta? Dia itu kan artinya ya, gue tuh sampai melihat gila ya pasar Indonesia loh. Besar sekali. Sehari ada orang beli kerudung berpulang-pulang kayak 3.000 itu kan bisa jadi nyebar se Indonesia ya mbak ya. Even dia tuh punya staff, dia kerja di perusahaan orang, tapi dia punya Punya staff staff. 40 orang. Ih hebat banget. Aku mau dong kenal sama orang itu. I will, aku kasih tahu. Tapi dia di Jawa Barat mbak. Oke. Ini dia usahanya ini. Oke. Jadi aku ngerasa ya, ini Gen Z loh. Dia maksudnya dunia online ya, dia ini kenapa sih gue di rumah Dia masuk ke dunia online tepat pada waktunya. tepat pada waktunya, pada saat itu masuk pandemi kan. Iya. Terus dia jualan. Dia bilang dari awal yang cuman ya uang jajan, tapi sekarang tuh omsetnya udah miliaran jual kerudung doang tuh nggak? Ya ampun, Gimana? siapakah dia? Ada teman kita, ada couple lah gitu ya. Gue Aku mau dikenal. sampai kagum aja gitu. Ini bagaimana caranya gue juga bisa menjualan apapun. Gue sampai mikir apa yang akan gue jual dengan satu hari ribuan pieces. Walaupun kita nggak bisa Nggak bisa kopi. nggak bisa kopi ya. Nggak Maksudnya bisa. gini, semua tuh kalau Yes. timingnya tepat gitu ya. Di saat yang tepat, Di saat bertemu yang dengan market yang tepat. tepat gitu. Tempat yang Tempat yang tepat gitu. Tapi nggak ada salahnya kalau dicoba. Karena nggak gampang juga loh jualan online itu. Banget mbak. Tapi aku akhirnya dapet trik-triknya. Oke. Jadi bisa kamu tiru Bisa ya. aku praktekkan. Itu baru satu. Aku kan seneng ketemu Gen Z, Iya. dede-dedean ini ya. Seneng loh banyak Iya belajar kan? sama kita. Aku tuh orang yang benci, nggak suka karena mereka ini, mereka itu enggak. Buat aku mereka ini satu generasi yang menurut gue banyak yang harus kita contoh dari mereka gitu. Benar. Aku ketemu lagi satu orang Gen
set. Dia pegawai sebuah bank BUMN. Oke. Masih pegawai juga. Oke. Tapi dia juga punya usaha. Usaha apa? Usahanya sama, jual online juga. Dan yang dijual apa? Dan yang dia jual tau nggak Mbak? Cuman ini loh, notes itu loh, sticky notes itu loh. Cuman emang dia nggak produksi ya, tapi dia kurasi sticky notes yang lucu-lucu se-online raya. Oh, lucu banget. Dicurated sama dia gitu, dikurasi dan dijual lewat toko online-nya. Dan itu lo tau jualnya sehari berapa? 100 pieces. Gila. Percaya gue, soalnya teman anak gue begitu. Nah, menurut gue mungkin ya, ini kan online tuh karena mereka juga lahir melek online semua. Kita ini kan transisi ya nggak sih? Iya. Jadi orang masih yang kita lakukan, telepon puter yang gitu masih gue. Iya. Nah, sementara mereka udah kayak bisa melakukan peluang yang dia coba dengan cara, menurut gue sih smart banget sih. Gimana kita jual apa sekarang? Kita bisa jual secara online. Nah makanya kayak apa yang mau kita jual? Dia cuma bilang gini, dia kasih tips ke gue, kalau mau jualan online mas, cari yang kebutuhannya pokok. Kerudung tuh kebutuhan pokok sekarang. Mungkin kalau di tahun kita di awal 2000-an belum ya, orang pakai kerudung masih sedikit. Tapi sekarang ini kan kayak semua orang pasti punya lebih dari 10 karena ada 10 warna misalnya kayak gitu ya, kayak kebutuhan dasar aja kan. Iya, karena kalau pakai kerudung itu, kata teman-temanku yang berhijab ya, harusnya hijaunya aja ada layernya gitu, merah ada layernya. Betul. Layer itu maksudnya ada merah A, B, C, D gitu. Jadi kayaknya udah punya merah ini tapi belum punya merah ini belum punya merah ini gitu. Jadi banyak mereka kerudung. Kalau kan hafal warna-warna yang kayak yang lo bilang fuchsia lah, terus apalah itu di kerudung diterapkan. Jadi bukan di material building doang. Jadi kayak hijau tuh, mulai dari hijau miskin sampai hijau tajir. Benar. Ada CMYK. Ada ini. Jadi dan itu paling gampang kan, kalau ya itu smartnya anak-anak ini, dia nggak akan bikin baju repot. Mungkin kerudung cuma segitu 4 potong gitu. Jual. Iya benar. Gokil ya. Gokil loh. Kita bikin kerudung dengan motif arsitektur. Tapi jadi kerudung, pakaian dalam itu tuh sesuatu yang orang pasti beli punya kan, dan lebih dari satu, ya kan. Kalau jaket mungkin orang cuma punya 3 selesai, gitu kan. Jadi bukan bagian dari kebutuhan pokok. Rusaknya cepet, gitu kan. Betul. Nah, artinya memang UMKM di mana Mbak Dewi ketemu orang-orang baru, orang yang udah berhasil, dan sampai sekarang itu Mbak ya, orang-orang UMKM yang Mbak bina ini sampai sekarang, ini mereka punya ini nggak kayak satu kayak humas punya perhimpunannya gitu ya? Iya. UMKM ada? Perhimpunan UMKM. Kalau perhimpunan UKM itu biasanya memang dari stakeholder masing-masing. Jadi kalau misalnya DKI Jakarta namanya Jakpreneur. Oke. Kalau Dekranas, kalau di luar kota namanya Dekranasda. Itu kan isinya perkumpulan UMKM yang craft. Kalau di Jakarta juga misalnya ada Warisan Budaya Indonesia. Gitu. Itu di dalamnya juga kita membina UMKM. Tapi memang tidak di dalam satu perkumpulan besar gitu, enggak. Tetap ada kelompok-kelompoknya. Iya. Sesuai mungkin lokasi atau bidang atau material yang mereka sesuai lokasi, dan banyak juga mereka yang dibina oleh stakeholder. Produknya, iya. Kita mulai masuk. Iya dong, harus dong. Iya. Aku nanti akan pindah dulu. Emang kita nggak mau nyiptain produk? Aku mau banget. Nanti teman-teman jangan lupa untuk Mbak Mira nggak mau nyiptain produk? Dia belum kepikiran kayaknya. Nanti kita racunin Mbak. Iya, harus. Produk. Tadi, satu produk yang menjadi statement. Dan tadi itu kan diajarin juga cara branding ya. Mungkin kan branding itu kan penting ya saat ini gitu ya. Supaya orang melihat value barang yang dia buat gitu ya.
Dia orang mau beli gitulah ibaratnya. Itu diajarin juga sama expert diajarin. di situ. Mas Ren aja udah membranding dirinya sendiri kan. Bukan lagi. Itu jagonya dia. Jagonya. Dari ketemu Mbak Dewi itu dari awal itu. Ke Femina sendiri aja itu dia udah membranding gitu. Iya. Bukan lagi. Iyalah branding diajarin pasti di Jackpreneur. Setahu gue waktu itu ya di acara itu tuh kayak pasang foto gue di Femina itu. Iya benar ada fotonya dia. Jadi dia udah membranding. Memberikan diri untuk bikin kelas. Iya. Itu banyak. Dan dijual apa kalau nggak mukanya dia? Nah, Sama kegantengannya dia. Makasih. Bukan lagi. Mbak Dewi ya Allah. Baik Mbak, ini kita panjang banget ngobrolin dari UMKM. Dari PR ke UMKM. Bah itu dia. Tapi aku lihat Mbak Dewi ini sosok yang sangat menginspirasi. Mungkin seneng orang yang dibina sama Mbak Dewi tadi. Iya. Kayak percaya gitu loh, ya kan? Tapi aku suka judes, maaf. Nggak apa-apa. Mungkin dengan dia Jadi maju. dengan dijudesin itu, jadi orang tuh merasa emang di openin. Iya. Kalau dibiarin bisa jadi kayak Nggak ada semangat. lu tuh ngajarin gue nggak sih? Terus Iya, apalagi iya. dijudesin sama orang cakep gitu kan, nggak apa-apa deh. Ada pernah loh sekali Gimana? waktu. Jadi aku ngeliat, aku lagi mengkurasi. Terus produknya aku bilang bagus dan aku mau beli. Jadi aku bilang, Mbak, nanti ini saya balik ya selesai kurasi. Terus dia gini, Ibu lupa ya sama saya. Aduh maaf ya Mbak, aku bilang gitu. Kenapa? Dulu berapa tahun yang lalu Ibu mencacat produk saya. Mencacat. Mencacat. Iya mencacati gitu ya. Iya. Terus Produknya nggak bagus. Belakangnya harus ganti ini, itu, gitu. Kebayang pas dirimu ngomong itu loh Mbak aku. Terus. Kan kita sama ya, Sesama jutek Aries 1, ya. jutek 2 ya. Ya kan? Ya, Terus berapa tahun kemudian ketemu dia ikut kurasi lagi, aku nggak ngeh. Berarti sekarang produk saya bagus ya, Ibu mau beli itu. Ya, seneng langsung ya, cara ya. orang kan beda-beda bisa Iya. mensikapi kritik dan Iya, saran iya, ya nggak iya, sih? iya, Kalau iya. dia mau maju, dia nggak baper. Nggak baper. Iya kan? Bener. Nggak apa-apa judes. Orang demi kebaikan. Iya. Iya, kan? Kalau nggak dijudesin pada saat itu mungkin dia nggak sampai ke Dia titik udah itu ngerasa juga, paling kan? bagus produknya. Iya. Oh. Aku selalu ingat kakakku tuh selalu bilang, kan kebetulan kakakku itu dia bergerak di bidang F&B ya. Dia bilang, aku paling sebel kalau orang bilang, chef bilang pizza gue paling enak. Dari mana dia bisa bilang pizza dia paling enak kalau dia belum pernah makan pizza di seluruh dunia? Sama aja kayak UMKM bilang produknya paling bagus. Dari mana dia tahu produk paling bagus kalau dia belum pernah keliling-keliling dan melihat produk lain yang lebih bagus? Iya, iya. Setuju sih. Nanti biar kita minta di coach ya sama Mbak Dewi ya. Iya, jangan Produk UMKM gue yang akan kerudung. Tas itu ya, tas. Iya. Tas. Tapi seru banget sih. Mbak, sebelum kita menutup obrolan kita, ada yang mau disampaikan ke teman-teman tadi yang mungkin ngeliat ini jadi kayak tertarik aja gitu. Oh, ternyata begini ada wadahnya dan seterusnya. Ada. Kalau untuk UMKM yang di DKI Jakarta yang lihat podcast ini harus ikutan jackpreneur.jakarta.go.id. Tapi untuk yang di luar daerah, kalau produknya craft, masuk deh ke Dekranasda provinsi, kabupaten, kota yang ada di daerahnya. Karena banyak sekali hal-hal yang dapat dikembangkan dengan bergabung di Dekranasda. Yes, thank you so much, Mbak. Jadi nanti teman-teman nanti ini kita tayangin juga ya webnya di sini, bisa dilihat di YouTube. So thank you so much Mbak Dewi udah sharing. Mbak Dewi cicetnya. Gue langsung terinspirasi untuk UMKM pemula. Harus register ya. Apalagi kan Register. udah ada startnya. Bukan lagi. Bukan lagi. So thank you so much Mbak Dewi. Sampai Sami-sami, ketemu lagi sampai kita ketemu. ketemu lagi. Dah. Bye.